datang di Podcast Mina, tempat bersengkrama ringan bersama sahabat Mina di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan aquaculture. Siapkan pelampung, karena kita akan terjun ke dunia baru. Halo sahabat Minapoli, saya Larasati sebagai host Podcast Mina. Jadi nih, dari beberapa berita yang saya baca, bilang bahwa sektor yang nggak akan mati karena efek pandemi ini tuh salah satunya adalah sektor pangan. Nah, jadi salah satu sektor pangan yang di-highlight di sini adalah perikanan. Yang menariknya nih, perikanan kan terbagi jadi dua ya sumbernya. Ada satu penangkapan, satunya lagi itu budidaya atau aquaculture. Nah, menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, mereka itu merilis data yang men-state bahwa pada tahun 2018 itu tuh produksi dari aquaculture mencapai 160 juta ton dari seluruh dunia. Padahal kalau di flashback nih dari 30 tahun yang lalu itu tuh cuma sekitar 70-an juta aja. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat nih bahwa aquaculture itu adalah salah satu bagian penting dalam rantai pangan. Nah, makanya itu kita perlu nih generasi-generasi muda untuk tetap meng-keep produksi itu tetap tinggi atau bahkan terus bertambah gitu ya. Nah, ada beberapa aspek yang bisa kita push gitu ya. Salah satu itu diantaranya kayak teknologi, terus kualitas ikan dan lingkungannya, kelola datanya, dan macam-macam deh, pokoknya ada banyak banget. So, hari ini kita nih bakalan ngobrol langsung sama salah satu sahabat Minapoli yang udah lama banget berada di dunia perikanan, khususnya aquaculture, dan sekarang ini yang merintis si podcast Mina ini. Nah, langsung aja ya. Please welcome CEO Minapoli, Pak Ruli Setia Purnama. Halo Pak Ruli. Halo, terima kasih Mbak Laras. Selamat datang di podcast Mina buat sahabat Minapoli. Selamat mendengarkan diskusi singkat kami nanti beberapa waktu ke depan bersama Mbak Laras. Silakan dilanjut Mbak Laras. Nah, nih kayak Pak Ruli bisa jadi host aja nih ya Pak, gantiin saya nih, suaranya kayaknya udah enak banget nih. Oke. Jadi nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang aquaculture gitu ya, saya mau nanya nih Pak, sebetulnya alasan buat podcast Mina ini tuh apa sih Pak? Ya, jadi podcast Mina ini sebelumnya teman-teman mungkin tahu ya kalau Minapoli itu fokusnya di aquaculture. Nah, podcast Mina ini salah satu inisiatif kita untuk bisa berkontribusi terhadap sektor aquaculture. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi terkini terkait industri aquaculture kepada lebih banyak masyarakat Indonesia khususnya dan generasi muda ya di Indonesia, supaya industri aquaculture itu bisa lebih berkembang ke depannya dan bisa lebih banyak anak-anak muda, generasi muda yang terlibat di industri aquaculture ini. Oke, jadi kan karena podcast ini juga kebanyakan yang denger nih anak-anak muda gitu ya Pak Ruli ya. Oke, nah jadi kita kan nih masih di episode 1 nih Pak. Biasanya kan kalau episode 1 tuh introduction atau perkenalan. Jadi kita nih mau tahu nih kalau misalnya definisi dari aquaculture sendiri tuh apa sih Pak? Baik mungkin bisa secara apa ya istilahnya, tapi mungkin itu bisa di Google sendiri ya, tapi mungkin lebih detailnya lagi tuh ke prakteknya di lapang tuh seperti apa sih Pak, definisi dari aquaculture, kegiatannya tuh ngapain gitu. Baik, nah ini kalau bicara definisi ini harus buka kamus dulu nih. Oke. Tapi tadi kata Mbak Laras bisa berdasarkan praktek lapangan ya. Jadi kalau berdasarkan praktek lapangannya sendiri, definisi aquaculture itu kan budidaya perairan ya. Jadi banyak sekali program studi atau jurusan yang menamakan dirinya bukan aquaculture tapi budidaya perairan. Karena pada intinya bagaimana kita melakukan kegiatan menggunakan media air ya. Dalam hal ini jadi sebenarnya tidak terbatas pada budidaya ikan. Bisa juga kepada kerang-kerangan, kemudian seperti mutiara, juga kepada krustase seperti udang, lobster, kepiting, juga bisa untuk rumput laut. Rumput laut dan budidayanya itu tidak hanya dilakukan di darat, bisa juga di air payau, bisa juga di air laut ya. Jadi ini sangat luas dan kuncinya mungkin kalau aquaculture adalah adanya intervensi ya, adanya intervensi dari kita sebagai pelaku
untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat proses bisnisnya itu lebih terkontrol. Salah satunya misalnya kita bisa intervensi bagaimana bisa mengawinkan ikan secara buatan, tidak harus menunggu prosesnya secara alami, ataupun kita bisa memberikan pakan buatan kalau untuk memproduksi ikan dan udang ya. Kemudian juga kita bisa melakukan intervensi pada bagaimana cara kita mengendalikan kualitas air, bisa dengan menambahkan aerasi untuk meningkatkan oksigen, bisa juga kadang orang menggunakan kapur ya untuk menjaga kestabilan pH dan banyak lagi hal-halnya. Jadi intinya kegiatan aquaculture itu sendiri cukup luas ya, cukup luas dan cukup banyak komoditasnya. Mungkin di Indonesia ini ada lebih dari yang dibudidayakan itu sudah ada lebih dari 30 komoditas ya, lebih banyak sekali. Jadi ya ini tetapi juga tantangannya nanti kita bahas selanjutnya itu cukup banyak ya. Silakan. Nah, tadi kan Pak Ruli juga udah mention ya tentang kalau misalnya aquaculture ini tuh berhubungan sama bisnis gitu atau usaha. Nah, seperti yang kita tahu kan biasanya kalau bisnis ini tuh pasti ada segmentasinya atau ada bagian-bagiannya. Nah, kalau di aquaculture sendiri tuh segmentasinya tuh seberapa luas sih Pak? Ada apa aja gitu di dalamnya? Iya, jadi kalau aquaculture sendiri itu biasanya dibagi dua bagian besar ya. Dua bagian besar itu pertama adalah pembenihan, yang kedua adalah pembesaran. Nah, di antara pembenihan dan pembesaran itu ada pendederan. Nah, kalau pembenihan sudah jelas bahwa pembenihan itu menghasilkan benih. Kalau pendederan menghasilkan ikan yang gelondongan lah sifatnya. Pendederan itu bisa atau gelondongan lebih gede yang siap ditebar pada media yang atau wadah yang lebih terekspos ke lingkungan ya, lingkungan terbuka maksudnya. Nah, kemudian pembesaran itu menghasilkan ikan ukuran besar, dan maksudnya ikan ukuran besar itu ikan ukuran konsumsi yang bisa atau dimakan. Siap dipasarkan. Betul. Kalau ikan misalnya biasanya ukurannya sekilo 5, sekilo 4, sekilo 3 itu sudah siap dipasarkan. Kemudian kalau udang kan mulai size 100 itu sudah mulai dipasarkan. Umumnya 60, 70 itu yang umum. Nah, jadi dari situ prosesnya. Namun kalau kita lihat dari proses end-to-end bisnisnya dari hulu ke hilir, yang pertama biasanya kalau orang mau berbudidaya, dia biasanya melakukan site selection ya, penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi ini kan penting karena kita perlu cari tempat yang kualitas airnya masih bagus ya, sesuai standar untuk kegiatan aquaculture. Nah, yang berikutnya adalah setelah lokasi dapat, biasanya kita perlu modal nih, pembiayaan ya. Nah, pembiayaan itu bisa dari perbankan, bisa dari kita sendiri, ataupun bisa dari kalau sekarang banyak fintech menyediakan pembiayaan untuk sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya atau aquaculture. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan wadah tuh. Persiapan wadah tergantung kita apakah ya tadi pembenihan atau pembesaran, ataukah kita budidayanya di bak, ataukah budidayanya di kolam tanah atau kolam terpal. Bisa juga kita budidayanya menggunakan keramba jaring apung misalnya, ataupun juga pakai keramba tancap. Di beberapa daerah yang masih tradisional itu masih pakai keramba tancap. Nah, dari situ pembenihan, pembesaran, di dalam proses itu ada proses pemberian pakan, ada proses pengendalian penyakit ya, kemudian ada pengendalian lingkungan, kemudian juga ada proses sortir, sampling, ada proses grading ya, grading atau sortir, kemudian ada proses pemanenan ya tentunya. Nah, biasanya kalau di pemanenan itu ada yang langsung ke end customer atau konsumen langsung, ada juga yang diproses, dikirim ke pabrik pengolahan ya, pengolahan ikan atau produk perikanan. Itu biasanya diolah menjadi file. Teman-teman kalau suka makan file patin ya, atau teman-teman biasa mungkin umumnya dikenal ibu-ibu itu filet dori, padahal patin ya. Nah, itu diproses di pengalengan juga, diproses untuk misalnya produk olahan ikan. Teman-teman mungkin suka makan udang ebi pura, ebi tempura, ataupun makan bakso ikan,
kaki naga, nugget. Nah itu semua diproses di pabrik pengolahan. Jadi kurang lebih itu Mbak Laras. Oke. Jadi di sini juga sahabat Minapoli bisa dengar langsung gitu ya bahwa tuh sebetulnya segmentasi dari aquaculture itu sendiri tuh luas banget dan nggak melulu tentang melihara ikannya sendiri ya, tadi dari sebelum produksinya sampai pasca produksinya kayak gitu. Nah berarti saya bisa bilang nggak nih bahwa kalau misalnya kita mau masuk ke aquaculture nggak harus background perikanan, itu bisa dibilang gitu nggak? Oh iya, benar banget. Karena di era sekarang itu ya, kita di dunia usaha itu butuhnya multidisiplin atau intradisiplin ilmu ya. Jadi untuk misalnya kita membangun industri aquaculture itu nggak cukup tuh kalau kita hanya mengandalkan orang-orang yang backgroundnya aquaculture. Kita juga perlu support dari orang misalnya teknik mesin, bagaimana supaya menghasilkan mesin-mesin yang lebih efisien, lebih efektif. Misalnya contohnya aja kincir ya, kincir tambak udang itu kan banyak dipakai, ratusan ribu dipakai di Indonesia, tetapi mayoritas masih impor. Kita masih hanya perakitan saja di Indonesia. Kemudian kita juga butuh teman-teman yang di bagian marketing, misalnya yang lulusan dari desain dan komunikasi visual ya, dari misalnya dari Bidang Nusantara, dari Telkom University atau Presiden University. Nah itu untuk supaya produk perikanan kan produknya sudah bagus nih. Kalau kemasannya atau brandingnya kurang bagus, itu nilainya kurang bisa diangkat. Kurang menarik gitu ya. Ibaratnya kalau dulu kan ada, zaman dulu tuh ada almarhum Bob Sadino ya, di mana kangkung yang harganya seikatnya cuma 1.000 dikasih pita sedikit warna hijau bisa harganya jadi 10 kali lipat. Itu karena modal pita. Nah, apalagi kalau kita memang menghususkan melakukan branding terhadap produk-produk perikanan nih, supaya nilainya bisa lebih tinggi lagi gitu ya, profitnya jadi bisa lebih sustain secara bisnisnya. Jadi kan berarti udah dibilang nih kalau misalnya backgroundnya bisa dari macam-macam gitu ya. Sebetulnya ini berlaku di semua jenis bisnis ya Pak ya? Betul. Nah terus kalau misalnya anak mudanya sendiri nih, itu tuh celahnya di mana sih buat masuk ke aquaculture, di mana bagian di seluruh segmentasi itu yang masih butuh inovasi yang fresh gitu istilahnya? Ya, nah inovasi itu tentunya ya kita tidak akan pernah berhenti untuk kita akan terus memerlukan inovasi ya. Di sini anak muda dengan creative thinkingnya, dengan energinya yang besar, kemudian semangatnya, kemudian juga antusiasmenya untuk menghasilkan sesuatu yang baru itu sangat tinggi. Nah ini diperlukan sekali. Nah bidang-bidangnya apa saja yang bisa inovasi yang bisa dihadirkan? Ya banyak, dari hulu ke hilir tadi seperti yang disampaikan. Mulai dari sekarang tadi kita bicara tentang pemilihan lokasi budidaya. Nah ini saat ini masih setahu saya ya belum tersedia mapping untuk lokasi budidaya memang yang tersedia di Indonesia, misalnya artinya gitu betul. Jadi kalau orang mau berbudidaya, mau kegiatan aquaculture itu kan sekarang masih dia lakukan sendiri. Nah mungkin kalau nanti bisa kerja sama beberapa pihak sehingga memudahkan nih orang yang mau memulai kegiatan usaha aquaculture, dia tinggal lihat mapnya, tinggal lihat di sini kualitas airnya atau kualitas ataupun kondisi lingkungan sosialnya, karena penting juga ya lingkungan sosial buat di aquaculture. Nah itu salah satunya. Nah kemudian juga peralatan tadi seperti saya sebutkan, kincir, alat-alat bantu untuk kegiatan aquaculture itu juga banyak yang diperlukan. Misalnya alat untuk vaksin ikan, alat untuk mengukur estimasi biomasa di tambak udang, kemudian juga alat untuk sortir, alat untuk sampling ya. Kemudian juga diperlukan juga kemudahan untuk akses buat orang, misalnya ibu-ibu rumah tangga, untuk akses produk perikanan. Ya sekarang sudah mulai berkembang ya, sekarang sudah jauh lebih baik. Ada beberapa rekan startup juga yang fokus untuk pemasaran produk perikanan. Nah itu juga inovasi yang perlu terus dikembangkan. Dan yang terpenting adalah selain pemasarannya juga logistiknya tuh. Nah logistiknya, karena produk perikanan ini
produknya kan mudah rusak ya, karena produknya produk gitu segar ya, ataupun beku. Nah itu perlu ada inovasi dari sisi logistiknya untuk memastikan mutu produk perikanan itu bisa prima ya, diterima di konsumen. Jadi ini udah dapat bocorannya lah ya semua sahabat Minapoli gitu yang lagi dengerin. Itu tadi udah banyak banget tuh celah-celahnya tuh ada di mana aja sih bisa masuk. Jadi harusnya udah gak ada alasan lagi ya Pak ya untuk kayak nanti-nanti gitu kan. Betul. Oke, terus kita ngomongin anak muda, terus juga dengan inovasinya. Ini tuh sebenarnya udah ada belum sih Pak anak-anak muda yang beneran udah udah terjun ke aquaculture dan produknya emang udah ada gitu, dan bahkan mungkin udah sering dipakai di mana-mana. Jadi kalau terkait dengan inovasi, sebenarnya di Indonesia itu sudah ada ya, ada komunitas startup perikanan, namanya DigiFish Network. Kita juga salah satu inisiator untuk pendirinya. Nah, untuk startup perikanan sendiri, khususnya di aquaculture, di Indonesia itu pertama muncul itu tahun 2013, yaitu startupnya eFishery. Kebetulan saya juga pernah di sana selama kurang lebih 2 tahun. Jadi eFishery itu adalah startup awalnya adalah menyediakan teknologi ya untuk pemberian pakan bagi budidaya ikan dan budidaya udang. Nah sekarang mereka juga sudah berkembang, mengembangkan di hilir, ada eFishery Fresh, kemudian ada pembiayaan, ada juga untuk penyediaan pakan itu. Nah kemudian, ini foundernya itu muda-muda semua. Mungkin waktu itu mereka mendirikan umurnya masih di bawah 25 tahun. Oke, muda banget ya, baru-baru fresh graduate lah. Dan sebagian besar dari founder dari startup perikanan itu memang di bawah 30 tahun umumnya. Ada juga startup dari Jogja, Jala, itu dia fokus di monitoring kualitas air, sama manajemen data budidaya, khususnya di tambak udang ya. Nah itu muda-muda juga. Nah ini CEO-nya itu perempuan, Mbak Liris tuh. Kalau tadi eFishery itu ada Mas Gibran dan Mas Krisna, kalau di Jala ada Mbak Liris sama Mas Aryo tuh. Nah jadi banyak sebenarnya kalau di startup perikanan sendiri yang sudah bergabung sama komunitas DigiFish itu juga sudah 30-an ya. 30-an di luar sana juga kita lihat masih cukup banyak startup di aquaculture. Nah ini juga semoga bisa menginspirasi nih. Jadi untuk teman-teman yang punya inovasi, memang yang penting inovasinya itu kuncinya memang yang dibutuhkan ya. Applicable gitu lah ya. Betul. Applicable juga memang yang merupakan untuk menjawab tantangan yang ada di aquaculture. Nah, kalau teman-teman sudah punya inovasinya dan yakin inovasi ini memang dibutuhkan, itu investor-investor sudah pada menunggu tuh. Jadi sebenarnya sudah ada program incubator, ada accelerator, sekarang sudah ada di Norway itu accelerator khusus untuk aquaculture, namanya HEADS. Teman-teman bisa lihat ya di websitenya heads.blue. Itu mereka memberikan mentoring, pembiayaan untuk inovasi di bidang aquaculture. Karena saking berkembangnya si aquaculture ini gitu. Betul sekali. Jadi harusnya kalau zaman sekarang tuh udah mudah banget ya Pak untuk akses dari investor, terus juga kita akses ke pembudidayanya sendiri, itu sebetulnya udah sangat mendukung gitu ya dibanding dulu. Ya betul, sudah sangat mendukung, namun tentunya masih banyak tantangan nih. Nah tantangan ini yang perlu dijawab nih kalau teman-teman sahabat Minapoli, terutama yang muda-muda, bagaimana tantangan-tantangan ini bisa terjawab ya. Tentunya kalau tantangan ini bisa terjawab, ya industri aquaculture-nya bisa makin maju nih. Gitu. Betul. Kita dari tadi ngomongin anak muda nih. Nah sekarang mau nanya dulu pas Pak Ruli mudanya itu join aquaculture, terjun langsung ke aquaculture tuh umur berapa sih Pak? Terus saat itu tuh hal yang pertama kali Pak Ruli lakuin tuh ngapain gitu? Wah itu sebenarnya sekarang masih muda juga. Ya kalau dulu itu mulai tahun 2003 itu masih 22 tahun ya. 22 tahun baru lulus. Saya dulu lulus dari aquaculture IPB ya. Nah, setelah lulus saya bergabung dengan salah satu perusahaan budidaya ikan laut, khususnya kerapu dan kakap putih. Itu lokasinya di Kepulauan Riau. Jauh banget. Jadi di Kepulauan Riau itu jauh loh, pulaunya itu pulau terpencil ya, di Kecamatan Moro. Dari Batam itu sekitar 1,5 jam tuh naik speedboat
Di pulaunya nggak ada listrik, nggak ada air tawar. Ya listrik adanya cuma genset ya. Awal-awal itu tahun pertama mungkin nyalanya cuma jam 3 sampai jam 6 malam, maghrib sampai jam 9 malam. Jadi kalau ngecas HP belum sampai penuh tuh udah mati lagi gitu. Ya, udah keburu mati gensetnya. Terus juga sinyal juga susah banget. Jangankan internet ya ada sinyal seluler aja udah alhamdulillah. Iya. Waktu itu tuh berapa orang tuh Pak di situ? Waktu itu kita tinggal yang di pulaunya tuh baru 4 orang ya. Jadi masih sedikit banget karena kita dari awal di situ kita mes ataupun tempat tinggal karyawan juga belum tersedia. Kita masih tinggalnya sementara itu beberapa bulan itu masih bareng makan ikan tuh di gudang. Kita masih tinggalnya di gudang karena mesnya masih dibangun tuh waktu itu. Iya, gitu. Oke, jadi kan berarti Pak Ruli ini udah bisa dibilang sudah kurang lebih 17 tahun ya Pak ya, dari kalau 2003 sampai 2020 sekarang menyelami dunia aquaculture gitu. Nah terus apa sih Pak yang akhirnya nih oke deh bikin Minapoli aja gitu. Saat itu tuh apa gitu permasalahan yang berusaha Pak Ruli selesaikan sehingga muncullah Minapoli? Ya ini munculnya sebenarnya kalau idenya Minapoli itu saya mau bikin tuh tahun 2000 berapa ya? 2013. Jadi 2013 itu saya udah punya ide. Tapi saya dulu nggak tahu tuh ada startup yang itu belum kenal gitu. Iya. Jadi karena saya waktu itu kan masih di Kepulauan Riau juga ya, masih nggak ngerti lah. Tetapi memang pada saat itu kita menemukan suatu masalah nih, satu tantangan ya. Kalau untuk mencari informasi, khususnya produk untuk sarana prasarana produksi nih, untuk budidaya itu susah banget. Jadi zaman segitu kita andalannya itu karena internetnya belum bagus ya, nggak ada. Kita pakainya itu Yellow Page. Yellow Page itu buku kuning. Teman-teman mungkin nggak tahu nih kalau yang mudah-mudahan. Nggak pernah lihat saya juga Pak. Itu tebal bukunya, dikeluarin oleh PT Telkom. Di situ sebenarnya adalah direktori pelaku usaha di Indonesia. Jadi semua ada yang tentu yang daftar ya, dia bisa lihat di situ. Tetapi kan kebanyakan hanya berupa nama perusahaan, mungkin jenis produknya apa, sama nomor telepon ya. Kalau foto itu jarang, ada sebagian kecil yang punya. Nah, pada saat itu kita susah banget tuh. Misalnya kita mau cari plankton net tuh. Plankton net itu kalau dibuat kegiatan pembenihan atau di hatchery itu sangat instrumental tuh, karena kita perlu alat tersebut untuk ngasih makan larva ikan. Nah kalau nggak ada itu kita susah tuh untuk ngasih makan si larva ikan. Nah pada saat itu kita nyari di Yellow Page, kemudian kita cari alamatnya, ada salah satu ruko tuh di Jakarta Utara. Kita cek, kita ke sana, wah ini saya udah sampai alamatnya kok cuma garasi doang nih. Cuma ada kayak garasi gitu, nggak ada pelangnya, nggak ada apa-apa. Kita telepon orangnya, terus jawab, oh iya bener Pak, ini alamatnya PTX gitu ya, ada di sini. Nah terus oh iya bener, pas mereka buka garasi, oh bener, ternyata di dalam itu kayak bahan-bahan plankton net gitu. Tetapi sebenarnya dia jualnya untuk water treatment butuh untuk saringan tuh, filter air. Nah jadi untuk dapetin satu produk saja itu susah sekali. Lama. Nah, jadi kalau kita mau butuh misalnya cari 10 produk, kita harus cari 10 supplier. Kadang-kadang harus datangin langsung 10-10-nya. Nah, jadi muncullah ide menghadirkan Minapoli itu. Jadi kalau orang yang mau berbudidaya atau sahabat Minapoli ini yang dengerin sekarang, itu kalau ingin mulai budidaya, mau cari sarana prasarana produksi, mulai dari benih, pakan, kincir, wadah, kolamnya, probiotik, feed additive, apa aja pokoknya itu bisa nih sekarang lewat Minapoli. Dan kalau di Minapoli itu bedanya dengan marketplace atau e-commerce lain, misalnya kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain. Kalau misalnya di Tokopedia, kalau jual misalnya HP merek X, itu yang jual satu HP merek tipe tertentu X itu banyak banget yang jual, bisa ratusan bahkan ribuan. Kalau di Minapoli kita hanya satu, misalnya kita pakan A, merek A, ya yang jual cuma satu. Karena kita untuk menjamin harga yang diberikan dan kualitas barang ya yang
kirim ke customer itu yang terbaik gitu. Jadi harganya pun kompetitif, kualitasnya bisa dijaga. Nah itu salah satu kenapa kita hadirkan Minapoli. Oh gitu, berarti bisa dicek juga di websitenya Pak, apa websitenya Pak? Sekalian promosi. Bisa dicek di websitenya www.minapoli.com. Oke, jadi mungkin sebelum teman-teman ini mungkin ada yang baru mikir kira-kira butuh apa ya, itu bisa langsung buka aja dulu. Betul, gitu ya. Betul. Dilihat-lihat aja dulu. Juga kalau misalnya ada kesulitan, teman-teman bisa ataupun ingin info lebih jelas, bisa kirim email ke halo@minapoli.com ataupun kontak layanan pelanggan Minapoli di 0811 28 168 28. Oke. Nah, tenang aja ya sahabat Minapoli, ini bukan akhir sesi dari podcast hari ini, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, jadi kita balik lagi nih ke aquaculture. Jadi kan tadi Pak Rudi udah cerita nih banyak banget struggle selama berada di aquaculture ini gitu. Nah, terus apa sih Pak yang bikin Bapak tetap mau konsisten ada di sini gitu? Padahal kan tadi bisa diceritain tuh kayak struggle-nya ribet banget gitu kan ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang nih. Saya sendiri pun kadang-kadang masih suka ngerasa susah gitu untuk konsisten pada satu bidang tertentu aja, karena banyak banget distraksi dari sana sini, dari informasi segala macam gitu kan. Nah terus kalau Pak Rudi sendiri nih, apa sih rahasianya? Iya. Jadi sebelum tadi masuk ke rahasianya apa, jadi teman-teman atau sahabat Minapoli yang dengar ini jangan takut ya, meskipun tadi strugglingnya banyak, itu sebenarnya menguatkan mental kita juga. Jadi kita bisa lebih tough, bisa lebih tangguh. Mau usaha apapun, kita sudah ibaratnya tahan banting lah. Jadi ngadepin misalnya, kalau ternyata untuk kegiatan aquaculture itu meskipun kita belajar cara pemberian pakan, ternyata nggak cukup tuh mau ngasih makan ikan cuma belajar cara pemberian pakan. Harus belajar gimana beli pakannya, gimana bawa pakannya dari misalnya pabrik yang di Jakarta ke lokasi terpencil kita, ngurusin dokumen perizinannya segala macam. Nah itu nyimpennya. Jadi banyak sekali tantangannya, tetapi justru di situ menariknya ya, aquaculture itu seperti sebuah seni ya, sebuah art gitu. Banyak sekali hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik yang kita dapatkan di lapangan. Nah, balik ke yang tadi nih, kenapa terus-terusan nih ya di aquaculture ya? Nggak bosan-bosan apa-apa ya? Bosan nih. Jadi sebenarnya kalau dari waktu dulu tuh saya sebenarnya nggak suka ikan tuh. Jadi dari mungkin waktu SD saya masih makan ikan, tapi saya ingat dari SMP sampai dengan saya kuliah tingkat 3 atau tingkat 4, tingkat 3 akhir ya. Tingkat 3 akhir itu saya nggak pernah makan ikan. Sama, karena saya trauma tuh makan ikannya amis tuh. Saya dulu tinggalnya di Lampung ya. Nah itu saya sempat makan ikan yang amis, terus yang membuat saya nggak mau makan ikan lagi. Habis itu waktu tingkat 3 itu kan ada praktek pembenihan dan pembesaran di waktu saya kuliah. Nah, waktu di situ saya sebenarnya ikan hias, tetapi dia pelihara ikan lele juga. Nah, di situ supervisornya bilang, nanti malam kita ngeliwet. Ngeliwet apa? Saya bilangnya, ngeliwet ini ikan lele. Wah, saya langsung deg-degan Pak. Ikan lele. Ya sudah. Padahal saya selama ini makan ikan teri pun masih nggak mau makan gitu. Nah terus ya udah akhirnya saya kebagian buat sambal. Yaudah malamnya makan ikannya, diambil, dibersihin sama teman-teman, terus digoreng, terus dicol-col ke sambal itu sampai pakai nasi, digelar pakai daun daun pisang, rame-rame makannya. Wah kok enak ya ikannya, kok nggak ada amis-amisnya. Oh ternyata saya baru tahu kalau ikannya segar itu dia nggak bau amis. Nah dari situ saya mulai suka ikan. Nah dari situ saya kan sudah kuliah nih, kuliahnya di aquaculture. Nah, mulai dari situ saya udah ibaratnya dari dalam diri saya ini harus udah belajar susah-susah di aquaculture. Ibaratnya ilmunya juga harus dipakai. Gitu. Akhirnya saya kan nyari pekerjaan pun mulai bekerja tuh selalu di aquaculture. Nah, terus sampai dengan mungkin tahun berapa ya, 2015 itu saya ikut mungkin ada orang yang sharing gitu. Nah dia bilang
Jadi dalam ada forum gitu, dia bilang kalau kita tuh sebagai individu ataupun sebagai manusia itu sebenarnya punya tanggung jawab loh terhadap apa yang kita dapatkan atau kita terima. Yang pertama tentu dari kesehatan ya. Jadi kita kalau diberikan kesehatan, tentunya kita harus memanfaatkan dengan baik. Kalau kita saat sehat ya, jangan malas-malasan. Iya, betul, jangan betul. misalnya. Tuh jangan mager ya. Betul banget. Kemudian berikutnya adalah ilmu yang kita dapatkan atau pengalaman yang kita dapatkan selama ini tuh bukannya, itu pasti ada benang merahnya lah ya. Kenapa kita harus kerja dulu di tempat perusahaan A, ke perusahaan B, ke perusahaan C, mendapat pengalaman misalnya tadi nggak dapat sinyal. Artinya kita bisa banyak menghargai, misalnya tadi nggak dapat sinyal, begitu ada sinyal, sekarang kapanpun kita bisa menghargai bahwa kita harus manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, dari situ ya intinya dia menjelaskan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita dapatkan. Nah, dari situ saya berpikir, artinya yang saya sudah dapatkan selama ini kan lebih banyaknya di aquaculture ya. Nah, mulai dari kuliah sampai kerja. Nah, kita harus berikan sesuatu dan ke industri ini apa yang bisa berdampak lebih signifikan. Impact-nya itu lebih besar. Nah, jadi terkait itu kita sebenarnya sebagai individu juga kita perlu ada membuat suatu track record ya. Track record kita ingin dikenalnya sebagai apa. Misalnya kalau orang kita sebutkan suatu nama Cristiano Ronaldo, orang bisa jawab. Jawabnya apa? Pemain bola tuh. Kalau kita jawab Zainuddin MZ, orang bisa jawab penceramah sejuta umat gitu. Ataupun orang bisa Najwa Shihab, dia bisa jawab dia apa, MC, news anchor, moderator handal gitu kan. Ataupun misalnya kita bisa politikus, orang mau jadi politikus, mau jadi jurnalis, mau jadi bankir, ataupun orang yang dikenal sebagai juragan tambak udang nih, juragan tambak udang, ataupun juragan lele, ataupun juragan patin. Nah itu tentunya image tersebut atau branding tersebut tidak bisa dibuat dalam satu saat. Jadi harus kita buat track recordnya dari awal. Mungkin buat teman-teman yang masih di bangku kuliah, itu mulai dari kuliah masuk ke dunia kerja, itu terus dirintis pelan-pelan. Nanti orang akan mengenal Mbak Laras ya, misalnya Mbak Laras sebagai apa nih? Oh, nanti suatu saat ternyata Mbak Laras jadi news anchor nih. Oke, amin. Gitu. Oke, jadi masih muda kita harus banyak menambah pengalaman kita gitu supaya bisa lebih impactful ke masyarakat sekitar kita. Oke, so any last word for today episode, Pak Ruli? Nah, untuk penutup dari saya, jadi kalau harapannya podcast Mina ini bisa bermanfaat ya buat bisa menginspirasi buat sahabat Minapoli dimanapun berada, khususnya yang generasi muda ya. Dan terpenting lagi buat generasi muda ini tantangannya untuk menghadirkan inovasi nih. Betul. Supaya semakin banyak startup, semakin banyak inovasi yang dihadirkan, proses produksi atau proses bisnis aquaculture bisa lebih efisien, lebih produktif, bisa menghasilkan model-model bisnis yang baru ya. Jadi kata kuncinya tuh kalau anak muda inovasi. Nah, karena dengan inovasi itu kita akan selalu punya harapan tuh. Nah, dengan inovasi juga kita akan punya banyak solusi terhadap permasalahan-permasalahan ataupun tantangan yang ada. Dan yang terpenting dengan inovasi kita punya masa depan. Luar biasa ya Pak Ruli ya. Nah, terima kasih banyak ya Pak Ruli karena hari ini udah mau meluangkan waktu untuk bercengkrama bersama sahabat Minapoli lainnya. Juga semoga episode hari ini tuh bisa memberikan banyak insight gitu ya Pak, khususnya tentang aquaculture. So thank you guys for listening. My name is Larasati Puspita Dewi. I'm Ruli Setiapurnama. See you in another episode. Goodbye. Bye.